Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN dimanapun berada, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Menunjukkan rasa malu untuk bersikap dan bertindak tercela sejatinya harus ditunjukkan oleh setiap orang. Sifat malu juga sejatinya merupakan salah satu pembeda manusia dengan hewan. Nabi Muhammad bersabda, "Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu." Hadis riwayat Bukhari. Mengutip dari bincangsyariah.com, Al-Hatabi menjelaskan mengenai hadis ini bahwa yang menahan manusia terjerumus dalam keburukan adalah sifat malu. Jika manusia meninggalkan sifat malu, ia pasti akan berbuat sesuka hati hingga pada keburukan. Adapun malu yang dimaksud ialah malu berbuat maksiat kepada Allah dan kepada manusia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman." Penerapan malu yang tepat agar menambah iman seorang muslim harus sesuai tempatnya. Syekh Abu Amr bin As-Salah mengatakan bahwasanya rasa malu yang hakiki adalah mampu menggerakkan diri dan hati untuk meninggalkan keburukan. Jadi agar malu sesuai porsinya diperlukan usaha, pengetahuan dan niat, seperti juga dikutip dari salafi.or.id. Istilah malu secara hakiki adalah suatu akhlak dalam jiwa yang membangkitkan sikap menjauhi hal-hal buruk dan mencegah dari perbuatan mengurangi hak orang lain. Seperti ditulis oleh Al-Quransunnah.com, berikut keutamaan menunjukkan rasa malu. Pertama, mendatangkan kebaikan. Rasul bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, malu itu kebaikan seluruhnya. Keutamaan kedua dari menunjukkan rasa malu adalah bahwa malu merupakan cabang keimanan. Rasulullah bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Keutamaan yang ketiga dari menunjukkan rasa malu yaitu dapat mencirikan dirinya berakhlak Islam. Rasul bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Keutamaan keempat dari menunjukkan rada malu yaitu dapat mencegah seseorang melakukan maksiat. Diriwayatkan di masa Nabi ada salah seorang yang mengecam saudaranya dalam masalah malu. Ia berkata, "Sungguh, malu telah merugikanmu." Kemudian Rasul bersabda, "Biarkan dia, karena malu termasuk iman." Abu Ubaid Al-Harawi berkata, orang itu berhenti dari perbuatan maksiat karena rasa malunya. Rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Kelima, malu dapat memperkokoh keimanan. Bila salah satunya tercabut maka hilanglah yang lainnya. Rasulullah bersabda, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut maka hilanglah yang lainnya. Keutamaan keenam menunjukkan rasa malu dapat mengantarkan seseorang ke surga. Rasul bersabda, malu adalah bagian dari iman. Sedang iman tempatnya di surga. Perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Sedang tabiat kasar tempatnya di neraka. Ketujuh, malu adalah sifat para nabi. Rasul bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah rasa malu. Maksudnya, ini sebagai hikmah kenabian yang sangat agung yang mengajak kepada rasa malu. Malu merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para nabi kepada manusia. Imam Al-Qurtubi berkata, malu yang dibenarkan adalah malu yang dijadikan Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keimanan dan perintahnya bukan yang berasal dari garizah, tabiat. Akan tetapi tabiat akan membantu terciptanya sifat malu yang diusahakan sehingga menjadi tabiat itu sendiri. Buah dari rasa malu adalah, ifah, menjaga kehormatan. Siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku ifah. Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafa, yaitu setia atau menepati janji. Imam Ibnu Hibban Al-Busti berkata, wajib bagi orang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Di samping itu berkah yang lain adalah selamat dari api neraka, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Bila rasa malu lebih dominan maka kuat pula perilaku baiknya.
Sedangkan perilaku jeleknya melemah. Saat sikap malu melemah, maka sikap buruknya menguat dan kebaikannya meredup. Al-Busti melanjutkan, sesungguhnya seseorang apabila bertambah kuat rasa malunya, maka ia akan melindungi kehormatannya, mengubur dalam-dalam kejelekannya dan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Siapa yang sedikit rasa malunya, ia akan berbuat sekehendaknya dan berucap apa saja yang disukainya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sesungguhnya ciri orang yang menunjukkan rasa malu itu sudah jelas. Sudah jelas pula seperti apa ciri orang yang tidak menunjukkan rasa malu dengan perkataan, sikap atau perilakunya. Bagaimana dengan perkataan, sikap atau perilaku beberapa selebritis dan politisi ini? Semoga memberikan pencerahan pada pikiran dan hati kita. Jangan lupa klik subscribe kanal YouTube ini dan share videonya sebagai dukungan dalam menebar kebaikan dan dakwah.